Pemirsa, salam Karubaga, karenamu aku bahagia. Pada saat ini, pemirsa sekalian berada dalam channel Karubaga. Karubaga adalah nama ibu kota Tolikara yang terletak di tengah-tengah jantung Papua, Indonesia. Mari kita lihat peta di Papua, Indonesia. Di situ Kabupaten Tolikara ada di tengah-tengahnya. Ibu kotanya namanya Karubaga. Pemirsa, kalau mau ke Karubaga, ibu kota Kabupaten Tolikara, itu dari Jakarta memerlukan waktu sekitar 6 jam naik pesawat. Nah, dari Jakarta ke Jayapura. Jayapura lalu naik ke Wamena, naik pesawat lagi over, paling lama sekitar 45 menit. Dari Wamena over lagi, naik mobil double gardan, bisa Pajero, bisa Strada, bisa Hilux, bisa Fortuner, ke Karubaga Kabupaten Tolikara sekitar 3 jam perjalanan. Jalannya sudah bagus, naik turun, aduh indah sama sekali, indah sekali tempat. Kita bisa melihat pesawat ada di bawah kita karena jalannya tinggi sekali. Adapun Karubaga Tolikara ini terletak di 3000 di atas permukaan laut, jadi dingin. Pada kesempatan ini kita bersama-sama mau belajar bagaimana cara mencetak generasi cerdas dari dalam kandungan. Sementara ini yang ada di kita bahwa orang cerdas, orang pinter itu harus sekolah. Itu betul. Tapi sebelum sekolah kita harus mempersiapkan kondisi otak anak-anak kita, generasi kita mulai dari dalam kandungan. Nah, ini yang belum kita pahami bersama-sama. Tolikara Papua sudah melaksanakan kegiatan ini dari 2014. Kita dapat rekor muri bahwa Bupati Tolikara yang pertama kali melaksanakan program 1000 hari pertama kehidupan. Apa dan bagaimana nanti kita belajar bersama. Kami sampaikan itu praktek lapangan, bukan teorinya. Kalau teori sudah banyak yang bisa, tapi praktek di lapangannya itu masih sedikit. Nah, kami salah satunya yang siap untuk belajar bersama dengan teman-teman semua bagaimana kita mengelola atau mempersiapkan anak kita, generasi kita sebaik-baiknya. Untuk itu kami mohon komentar, tanggapan, pertanyaan, like, subscribe, dan di-share ke semua kalangan, semua orang agar bisa mengetahui. Kita belajar dari sini, gak perlu belajar jauh-jauh, cukup dari konten ini kita bisa satu persatu kita ikuti. Sederhana saja cara membuat kita bersama-sama agar dapat bagaimana caranya anak kita itu bagus, itu ceritanya. Pemirsa, apabila kita ingin anak kita cerdas, hebat, itu dimulai dengan istilah 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari pertama kehidupan itu bagaimana ukurannya? Satu, saat kita hamil di dalam kandungan itu kan 280 hari, 9 bulan 10 hari. Kalau hitung hari itu 280. Nah, di dalam ini apabila diasuh, dijaga, dikelola dengan baik seperti masa kehamilan itu, maka ibu hamil saat melahirkan anaknya tidak akan stunting selama ibu hamilnya sehat. Nah, yang kedua, kalau anak yang dilahirkan itu ingin cerdas, kita tambah waktu kira-kira 720 hari, di total 1000 hari. Jadi anak lahir ceprot itu sudah ditambah lagi pendidikannya, pengelolaannya, pengasuhannya sampai umur 2 tahun. Itu kalau kita jaga, kita asuh, kita kelola, kita jaga kondisinya dengan baik, anak kita bisa menjadi cerdas. Nah, berikut kalau ingin tambah anak kita itu jenius, ada penahan waktu 4 tahun. Jadi total 6 tahun. Nah, kok bisa? Bisa.
Jadi ibaratnya kita harus sabar. Kita ini membangun jembatan. Jembatan itu dibangun 2 bulan misalnya. Lah itu ada tempat peringatan dilarang lewat. Nah dilarang lewat itu kira-kira selama 30 hari. Dalam 30 hari sama sekali mobil atau orang dilarang lewat. Kenapa? Untuk supaya keringnya maksimal, nanti kalau sudah kering, sudah bisa dilewati, akan menjadi kuat jembatan itu. Tapi dalam tempo 2 minggu bisa nggak dilewati, bisa, tapi tidak sehebat kalau 2 atau 1 bulan. Misalnya anak kita, otak saya, otaknya bapak ibu semua, ibaratnya seperti maaf, gerabah itu yang di kasongan. Lah gerabah itu kalau hanya dipanaskan sekian jam akan menjadi gerabah atau yang apa istilahnya tanah yang dibuat itu. Tapi kalau dipanaskan sekian jam lagi akan menjadi keramik. Dipanaskan sekian jam lagi akan menjadi kiok. Lah kita pilih yang mana? Nah, saya tentu akan memberi masukan pada Bapak Ibu sekalian, anak kita bikin tempatnya yang prima. Kita masih ingat zaman Orde Baru, Pak Harto sering membuat program yang namanya Panca Usaha Tani. Dalam Panca Usaha Tani itu nomor 1 bibit unggul. Nah, bibit unggul itu dilahirkan dari apa yang kita bicarakan ini. Lalu ditanam di pengolahan sawah, pengairan, terus tambah lagi pemberantasan hama, pemupukan. Itu di lingkungan pendidikan. Nah, dua-duanya harus sinergi. Kalau pendidikannya bagus, tapi bibit unggulnya kurang bagus, hasilnya tidak maksimal. Bibit unggulnya bagus, kalau pendidikannya tidak bagus juga tidak maksimal. Sudah bibitnya bagus, lalu pengolahannya bagus, hasilnya jadi maksimal. Ikutilah langkah-langkah berikut ini praktis. Sebelum nikah atau pranikah, itu kan 1 bulan sebelum nikah kan calon pengantin akan lapor ke KUA atau catatan sipil. Nah, pada lapor ini calon pengantin juga akan ke puskesmas untuk suntik TT namanya. Nah, suntik itu nanti bermanfaat untuk kekebalan tubuh, untuk kepentingan ibu hamil dan bayinya. Pemirsa, di saat 30 hari sebelum hari H, sebelum akad nikah, calon pengantin diwajibkan, diharuskan memakan makanan yang bergizi tinggi. Tujuannya spermanya bagus, sel telurnya bagus. Ini yang kadang-kadang belum pernah kita pelajari. Makanan apa? Sederhana saja, ikan. Bisa ikan laut, bisa ikan darat. Dimasaknya kalau bisa jangan dimasak mentah. Dimakan mentah, kalau istilahnya orang Indonesia Timur dimakan colo-colo, yaitu kecap dengan cabai dicampur dimakan. Tapi kalau tidak bisa, dibikin setengah mateng, dibakar setengah mateng. Kalau tidak bisa lagi direbus atau dipotok dan lain-lain. Yang penting jangan digoreng. Ingat, yang dimakan dagingnya, jangan kepalanya. Kepala kan dibuang saja, dagingnya. Nah, karena apa? Di dalam daging inilah yang memiliki gizi banyak. Nah, yang kedua, makan buah, sayur. Untuk sementara jangan makan yang berbahan terigu, misalnya mie atau gorengan atau dan lainnya. Hindari gorengan, mie dan lainnya. Yang kedua, itu jangan makan atau minum dari bahan olahan seperti sosis. Makan makanan alami saja lah, yang alami, yang mudah di sekitar kita. Nah, untuk calon pengantin pria dan wanita, jangan mengkonsumsi alkohol. Ulangi, jangan mengkonsumsi alkohol. Yang berikut, jangan merokok. Dengan tidak mengkonsumsi alkohol dan merokok itu bisa membuat
badan jadi segar, kandungan jadi sperma jadi bagus, sel telur juga jadi bagus. Apabila sudah hamil, pengantin pria tadi, calon ibu tadi, tetap makan bergizi seperti semula, ditambah susu ibu hamil, lalu suplemen yang mengandung omega 3. Nah, tetap makan ikan seperti tadi, sayur seperti tadi, itu semua makannya sampai menyusui 6 bulan itu terus. Nah, olahraga yang teratur, jalan kaki, pokoknya yang banyak bergerak. Selanjutnya, belilah buku teka-teki silang. Nah, buku teka-teki silang ini fungsinya untuk agar ibu otaknya itu bekerja terus, diisi sedapatnya. Nah, kalau mau lebih mampu lagi, jawablah soal-soal matematika, soal-soal fisika, biologi, atau soal-soal bahasa Inggris. Yang penting dijawab sekenanya. Yang penting otak ibu itu bekerja terus. Pemirsa, teristimewa kepada ibu hamil, jangan lupa juga perdengarkan Mozart Effect. Mozart Effect itu sudah diteliti, sejenis musik yang bisa stimulus perkembangan otak. Caranya musik Mozart Effect tadi dibunyikan, disetel melalui headsetnya ibu hamil. Jadi anak yang di dalam kandungan bisa mendengarkan dari ibu hamil tadi. Berikut, Mozart Effect bisa di-download dari aplikasi atau dari Google. Di situ ada beberapa jenis. Mozart Effect untuk bayi dalam kandungan ada sendiri, Mozart Effect untuk bayi yang sudah dilahirkan. Nah, nanti kalau yang dilahirkan ada ruangan tersendiri, dibunyikan dan bayi kita mendengarkan. Kalau yang dari dalam kandungan, cara mendengarkan yaitu dipakai headset. Lanjut, ibu hamil tetap olahraga seperti biasa, sering mengunjungi puskesmas atau bidan praktek, dokter praktek untuk memeriksakan kehamilan rutin. Biasanya saat kehamilan itu 4 atau 5 kali. Itu teknis. Selanjutnya ibu-ibu hamil tetap hindari asap rokok. Nah, ini yang jadi masalah di Indonesia, ini sulit mencari tempat yang betul-betul tidak ada asap rokok. Tapi mohon atau minta ibu hamil dan suaminya juga tidak merokok, hindari tempat-tempat seminim mungkin asap rokok. Setelah melahirkan, ibu hamil tetap makan ikan dan konsumsi suplemen tadi. Makannya tetap harus bergizi. Fungsinya apa? Karena ASI eksklusif selama 6 bulan itu hanya boleh diberikan oleh ibu hamil kepada bayinya. Tidak boleh makanan selain ASI. Makanya produksi ASInya harus bagus, kualitasnya baik, produk volumenya. Jadi bayi tidak akan kelaparan selama 6 bulan, makanya mutunya harus ditingkatkan lagi. Selain itu, nanti orang tua, bapak dan ibu si bayi tadi belajar namanya DDTK, deteksi dini tumbuh kembang anak. Itu bisa di-download juga atau bisa diminta di puskesmas terdekat. Bagaimana mengasuh anak dari umur 6 bulan sampai 2 tahun. Nanti perkembangannya seperti apa, yang anak harus begini, bobotnya, berat badannya segini, dan lain-lain itu ada ukurannya. Bapak Ibu sekalian, selanjutnya juga di DTK tadi, deteksi dini tumbuh kembang anak tadi bisa dilakukan sampai umur 2 tahun. Nah, itulah petunjuk atau hal-hal yang praktis yang perlu disiapkan oleh ibu hamil. Nah, sekali lagi, jangan bersentuhan dengan alkohol dan rokok, baik aktif maupun pasif. Selain itu, jangan makanan yang diolah, makanannya alami semua. Makanannya alami. Sekali lagi, jangan merokok, jangan alkohol. Demikian beberapa tips untuk calon pengantin dan ibu hamil. Ini bisa dilakukan untuk bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin punya anak berikutnya.
Jadi sudah punya anak yang pertama, yang kedua nanti dibikin sistem seperti ini. Jadi, jadi 1 bulan sebelum melakukan hubungan itu sudah dipersiapkan agar spermanya bagus, sel telurnya ibu bagus. Selamat mencoba. Dari Karubaga, karenamu aku bahagia, kami membagi tips ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang keselio tadi, ada yang tidak, tapi substansinya apa yang kami sampaikan, mari kita belajar bersama mengikuti ini, agar anak-anak yang kita lahirkan kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa dan bangsa. Terima kasih.